Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatun Nafisah dengan NIM akhir 127. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes DET, CETP, dan FSCT. Adapun video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas praktikum bakat minat yang diampu oleh Ibu Eva Palupi, SPSI, MSI Psikolog. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai DET atau Differential Aptitude Test. Nah, tes ini disusun oleh George Gabinet dan Harold G. Weisman. Tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif individu di berbagai bidang, seperti penalaran verbal, penalaran numerik, penalaran mekanis, dan hubungan spasial. Nah, tes ini tuh banyak digunakan dalam perencanaan karir, evaluasi akademik, dan proses rekrutmen untuk membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu dalam konteks pendidikan dan pekerjaan. Dalam subtes DAT itu sendiri mempunyai 7 subtes. Yang pertama ada verbal reasoning atau penalaran verbal, yaitu mengukur kemampuan memahami dan menerapkan kosakata serta hubungan logis dalam bahasa. Yang kedua, ada numerical reasoning, yaitu menguji kemampuan dalam aritmatika dasar dan penalaran numerik. Contoh singkatnya seperti menguji kemampuan dalam perhitungan, dalam bahasa perhitungan. Yang ketiga, ada abstract reasoning atau penalaran abstrak, yaitu mengukur kemampuan berpikir logis melalui pola nonverbal, seperti mengenali pola dalam bentuk atau gambar. Yang keempat, ada mechanical reasoning, yaitu mengukur pemahaman tentang prinsip mekanika dan fisika. Misalnya, bagaimana gaya memengaruhi struktur. Jadi mechanical reasoning itu mengukur sejauh mana subjek itu mempunyai pemahaman tentang teknik mekanik. Kemudian space relation yaitu mengukur kemampuan visualisasi spasial seperti membayangkan objek 3 dimensi dari gambar 2 dimensi. Selanjutnya ada subtes clerical speed and accuracy, yaitu tes ini mengukur ketepatan dan kecepatan dalam melihat dan menandai kesamaan-kesamaan kombinasi huruf dan angka. Yang terakhir ada language usage, itu ada dua. Yang pertama ada ejaan untuk mengetahui perbendaharaan kata yang sering digunakan, sedangkan kalimat untuk mengetahui atau mengukur kemampuan penggunaan bahasa, tanda baca, dan sebagainya. Nah, pada intinya, tes DAT ini membantu siswa atau pekerja dalam perencanaan karir dan pengembangan pendidikan dengan memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Yang kedua ada tes CETP atau General Aptitude Test Battery. Tes ini dikembangkan oleh UC Employment Service, bagian dari Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat. Nah, tes ini digunakan untuk menilai kemampuan kognitif, persepsi, dan psikomotor individu. CETP juga digunakan dalam konseling vokasional atau kejuruan, rehabilitasi, dan seleksi pekerjaan untuk memprediksi potensi keberhasilan seseorang dalam berbagai karir atau program pelatihan. Nah, dalam tes CETP itu sendiri mempunyai 12 subtes yang mengukur 9 bakat utama, berbeda dengan DET yang mempunyai 7 subtes. Yang pertama ada General Learning Ability, yaitu untuk mengukur kemampuan penalaran dan pemahaman instruksi. Kemudian ada Verbal Aptitude untuk mengukur kemampuan bahasa seperti kosakata dan pemahaman bacaan. Kemudian ada Numerical Aptitude untuk mengukur kemampuan matematika dasar dan penalaran numerik. Kemudian ada Spatial Aptitude untuk mengukur kemampuan visualisasi bentuk 3 dimensi. Kemudian ada From Perception, yaitu untuk mengukur ketelitian dalam membedakan suatu pola atau bentuk. Selanjutnya, subtes selanjutnya yaitu Clerical Perception, yaitu di mana subtes ini mengukur kemampuan mendeteksi kesalahan dalam data verbal atau numerik. Kemudian ada Motor Coordination, di mana subtes ini mengukur kemampuan dalam mengkoordinasikan otot tangan mata. Kemudian ada Finger Dexterity, subtes ini mengukur ketangkasan jari dalam tugas-tugas halus secara terampil dan teliti.
Yang terakhir ada manual dexterity, di mana subtes ini untuk mengukur ketangkasan tangan dalam tugas manual. Nah, pada intinya tes CATB ini tidak mengukur pengetahuan yang sudah dipelajari, melainkan potensi bakat bawaan dari subjek itu sendiri. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai tes FSCT atau Flanagan Aptitude Classification Test. Tes ini dikembangkan oleh John C. Flanagan, profesor psikologi di Universitas Pittsburgh dan direktur American Institute for Research. FSCT terdiri dari 14 subtes, di mana tes ini bertujuan untuk memprediksi keberhasilan kerja, membantu konseling karir, dan seleksi karyawan. Adapun 12 subtes FACT ini sendiri, yang pertama ada inspection, yaitu mengukur kemampuan meneliti ketidaksempurnaan pada benda secara cepat dan teliti. Kemudian ada coding, mengukur kecepatan dan ketepatan dalam memahami dan menggunakan kode. Yang ketiga ada memory, yaitu untuk mengukur kemampuan mengingat kode yang dipelajari. Kemudian ada precision, untuk mengukur kecepatan dan ketepatan dalam membuat tanda kecil dengan tangan. Kemudian ada assembly, yaitu untuk mengukur kemampuan visualisasi bentuk benda dari bagian-bagiannya. Kemudian ada scales, yaitu untuk mengukur kecepatan dan ketelitian individu dalam membaca skala atau grafik. Selanjutnya yaitu Judgment and Comprehension. Seperti pada judulnya, subtes ini mengukur kemampuan penilaian dan pemahaman. Kemudian ada Coordination, yaitu mengukur koordinasi gerakan tangan dan lengan. Kemudian ada Components, mengukur kemampuan mengidentifikasi komponen penting. Kemudian ada Tables, yaitu tes ini mengukur kemampuan membaca dan menganalisis tabel. Subtes selanjutnya yaitu Arithmetic, untuk mengukur kemampuan aritmatika. Kemudian ada Mechanics, yaitu mengukur pemahaman prinsip mekanika. Selanjutnya ada Patterns, untuk mengukur kemampuan mengenali pola. Dan yang terakhir ada Expression, yaitu untuk mengukur kemampuan ekspresi verbal atau penulisan. Nah, pada intinya penggunaan tes FACT ini yang pertama untuk konseling vokasional atau membantu individu dalam memilih karir atau jurusan kuliah sesuai bakatnya. Kemudian penggunaan yang kedua yaitu untuk seleksi dan penempatan karyawan atau mengidentifikasi kandidat yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Kemudian penggunaan yang terakhir untuk perencanaan pelatihan, yaitu merancang program pelatihan berdasarkan bakat individu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.